Para anggota dewan asik berjoget di sidang tahunan DPR MPR, memalukan dan tidak punya perasaan. Pertanyaannya, masihkah kita butuh anggota dewan? Masihkah mereka menjadi wakil kita di parlemen? Dan teman-teman, bagaimana sebetulnya kedudukan DPR di dalam pandangan Islam? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Baharsa ingin menanggapi sebuah video viral di mana puluhan bahkan mungkin ratusan anggota dewan asik berjoget, menghayati banget di saat sidang tahunan DPR MPR. Mereka sih mengklaim katanya teman-teman bahwa jogetnya itu bukan di acara sidangnya, tapi setelah acara selesai. Tapi sebetulnya rakyat kan melihat bahwa mereka tuh joget-joget, nggak peduli mau sebelum acara, pas di tengah acara, atau setelah acara itu nggak peduli. Tapi yang rakyat lihat, mereka ini joget-joget. Mereka ini nggak punya malu. Di mana marwah dan martabat mereka, kehormatan mereka. Yang kedua, mereka tidak punya empati. Kenapa saya katakan tidak punya empati? Di saat rakyat sekarang sulit mencari pekerjaan, barang-barang pada naik, hidup semakin sulit, mereka malah asik berjoget-joget, joget-joget ria. Seolah mereka ini nggak mengerti kondisi negeri kita hari ini. Mereka tidak bisa merasakan bagaimana penderitaan rakyat hari ini. Sekolah mahal, ya kesehatan juga demikian. Dan yang jelas hari ini rakyat semakin dibebani harus bayar pajak yang tinggi. Teman-teman semua, apakah mereka masih layak disebut wakil kita? DPR ini kan singkatannya Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau saya pribadi jujur ya, saya nggak ngerasa diwakili oleh mereka di DPR. Nah teman-teman ngerasa nggak mereka ini adalah wakil teman-teman untuk bisa menyampaikan aspirasi, meng-cross-check kebijakan-kebijakan pemerintah, menegur pemerintah yang buat kebijakan yang salah. Apakah teman masih merasa mereka wakil teman-teman semua? Saya pribadi enggak. Nah hari ini walaupun mereka mengklaim mereka adalah wakil rakyat, betul sih, saya masih sepakat ya mereka wakil rakyat. Rakyat harusnya dapat tunjangan ya dari pemerintah, dapat bantuan. Nah yang dapat tunjangan duluan kan anggota dewan. Rakyat harus diberikan sandang, pangan, papan, rumah ya. Nah mereka sudah dapat tunjangan rumah kan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Mereka pokoknya lengkap tunjangan dari pemerintah. Artinya teman-teman, betul mereka masih menjadi wakil kita untuk menerima berbagai fasilitas yang luar biasa dari negara kita. Bahkan di berita terakhir yang saya dengar itu teman-teman, anggaran mereka naik sekarang ya. Take home pay-nya mereka tuh hampir 100 juta untuk satu anggota dewan. Wow, gede banget ya. Teman-teman sekarang gajinya berapa coba? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ya paling mentok UMR lah gitu ya. Nah, mereka gajinya fantastis. Artinya tidak sesuai dengan kondisi rakyat. Di saat rakyat hidup miskin, melarat, kesulitan, mereka malah hidup bergelimangan harta dengan gaji yang pantas dan luar biasa. Memang sih kalau dilihat gajinya kecil ya, 4,5 juta UMR lah. Tapi tunjangannya itu loh. Tunjangan komunikasi sampai 15 juta, tunjangan, wah. Pokoknya kalau teman-teman lihat rincian itu kayak nggak masuk akal banget ya. Uang atau take home pay yang didapatkan oleh anggota dewan. Jadi mereka ini mewakili kita dalam segi menikmati fasilitas negara ya, tidak mewakili kita dalam persoalan bahwa rakyat ini gelisah bagaimana bisa mencari pekerjaan. Rakyat tuh nggak nuntut kok harus dikasih uang tiap bulan oleh negara, enggak. Sediakan lapangan pekerjaan yang banyak. Nah anggota DPR itu memperjuangkan kalau mereka mengakui sebagai wakil rakyat. Teman-teman lihat kan bagaimana masyarakat, anak muda itu satu lowongan pekerjaan, orangnya ribuan orang yang lamar pekerjaan, joper di mana-mana, kemudian penuh dipadati oleh para pelamar pekerjaan. Ini kan miris. Di mana janji pemerintah yang katanya akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan tidak terbukti sampai hari ini. Harusnya DPR sebagai wakil rakyat itu menuntut, bukan malah kemudian asik joget-joget, seolah melupakan tugasnya mereka gitu. Nah teman-teman, ini yang sangat kita sayangkan. Di saat misalnya rakyat membutuhkan pengobatan yang gratis, fasilitas tinggi, nah harusnya DPR bagaimana? Ya mendorong agar pemerintah kita nih betul-betul bertanggung jawab agar rakyat mendapatkan fasilitas kesehatan yang luar biasa dan gratis. Karena kesehatan itu merupakan tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Termasuk juga bagaimana pemerintah bisa mensejahterakan guru. Nah hari ini juga kan guru kemarin sempat disinggung ya, katanya
ada dugaan video walaupun disebut hoax katanya bahwa guru ini ya apakah harus ditanggung oleh semua oleh negara? Ya jelas lah, orang tujuan negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti tanggung jawab negara. Nah, siapa sebagai pelaku atau aktor untuk bisa mencerdaskan itu? Ya guru, dosen. Nah, itulah mereka harus dicerdaskan itu mereka. Yang apa namanya harus disejahterakan itu mereka. Jelas ini kewajiban negara. Jangan dilempar lagi ke rakyat. Negara ini teman-teman semua udah terlalu banyak ngambil dari rakyat itu. Bayangin aja 80% APBN kita, anggaran pendapatan belanja negara itu dari pajak. Uang kita kan artinya kan, teman-teman belanja ke sana kemari itu ya pakai harus bayar pajak, makan di restoran, belanja ke minimarket, beli mobil, mungkin jual mobil, beli rumah, jual rumah, semua ada pajak. Bahkan konon katanya amplop kondangan pun mau dikenai pajak. Nah, teman-teman semua, masihkah kita butuh mereka? Di saat mereka tidak lagi menjadi wakil kita, betul-betul tidak menjadi wakil kita, tidak menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan rakyat, menjadi aspirasi rakyat. Apakah kita masih butuh mereka? Ya silakan teman-teman jawab ya, kan kalau saya jawab nanti dianggap makar lagi ya. Silakan teman-teman jawab sendiri, teman-teman silakan berikan komentar. Dan yang terakhir yang saya soroti itu teman semua, bahwa bagaimana kedudukan DPR dalam Islam. Nah, dalam sistem Islam teman-teman, sebetulnya ya kita bicara hari ini dulu ya. DPR itu kan sebetulnya Dewan Perwakilan Rakyat, tugasnya apa? Budgeting, melegalisasi atau membuat aturan, kemudian yang ketiga sebagai controlling. Dalam Islam, fungsi controlling yang dibolehkan. Budgeting bukan tugasnya, kemudian fungsi legislasi juga bukan fungsinya ya. Karena dalam Islam itu inil hukmu illa lillah, membuat hukum itu hanya hak Allah, bukan hak manusia. Nah, dalam sistem demokrasi hari ini, hukum itu sekarang dibuat oleh siapa? Oleh manusia, yaitu oleh anggota dewan tadi. Baik itu melegalisasi atau mereka mengusulkan pembuatan undang-undang. Artinya dalam sistem demokrasi ini yang bertugas membuat hukum itu adalah manusia. Padahal dalam sistem Islam itu yang harusnya membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia itu, rakyat Indonesia harusnya tinggal menerapkan aja hukum Islam, sistem Islam. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan keinginan saya, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Malam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa orang yang tidak menerapkan hukum yang aku turunkan, aturan yang aku turunkan, maka bisa dicap kafir, zalim atau fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita semua ini menerapkan aturan Islam, sistem Islam ya. Jadi nggak perlu persetujuan DPR. Apakah zina ini haram? Kata DPR, setuju tidak? Bukan. Manusia tinggal menerapkan. Jadi hukum Islam tidak perlu legalisasi dari DPR MPR. Karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam jelas fungsi sebagai legislasi dan budget ini hukum haram dilakukan oleh manusia. Kan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tetap ngotot dengan sistem demokrasi ini, adanya DPR sebagai orang yang membuat hukum ini, jelas ini berdosa. Kenapa? Karena seolah-olah kita menjadikan anggota DPR ini Tuhan untuk membuat hukum tadi. Teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan di-share, di-komen, like, subscribe. Mudah-mudahan jadi amal ajarah buat teman-teman semua. Kalau punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Saya Ali Barsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.